pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kembali saya menjelaskan tentang materi dan soal persiapan tes P3K tahun ini, tahun 2021. Kali ini kembali saya mengangkat tentang tes kompetensi teknis untuk semua guru. Artinya di sini Bapak Ibu saya akan membahas secara khusus salah satu materi yang ada di tes kompetensi teknis, yaitu kompetensi pedagogik. Jadi materi ini memang untuk semua guru yang mengikuti nanti tes P3K tahun ini. Baik, kita langsung saja masuk pembahasan materi dan soal-soalnya. Soal nomor 1. Nah, di sini diperhatikan, jadi saya akan jelaskan materi-materi pengantar dari setiap soal ini ya, materi-materi pendukung. Ya, diperhatikan soal nomor 1 ya, di sini soalnya. Perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian materi mata pelajaran adalah ya. Jadi di sini perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Jadi menurut standar proses Bapak Ibu, menurut standar proses pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ya, nomor 41 tahun 2007, bahwa yang merupakan salah satu alat ukur yang merupakan alat ukur dari ketercapaian suatu kompetensi dasar adalah indikator. Jadi indikator ini merupakan suatu alat ukur yang untuk mengetahui ya tingkat ketercapaian dari kompetensi dasar tertentu yang merupakan acuan penilaian dari mata pelajaran. Kita lanjut ke soal nomor 2. Setiap guru pasti akan menghadapi permasalahan di kelas saat pembelajaran. Maka dari itu, sudah seharusnya setiap guru mampu memecahkan permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas. Salah satu cara paling tepat yang dapat dilakukan dalam menghadapi permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas adalah ya tentunya kita harus melakukan yang namanya penelitian tindakan kelas ya, atau melakukan classroom action research. Ya, jadi untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam kelas atau di dalam pembelajaran, maka solusi yang harus dilakukan adalah dengan melakukan penelitian tindakan kelas. Tentunya ini kita meminta bantuan dari beberapa guru untuk mengamati, ataukah bisa juga kita sebagai observer ya pada saat melakukan penelitian. Tapi alangkah baiknya biasanya memang kalau guru melakukan penelitian tindakan kelas, kita meminta beberapa rekan, ya mungkin 1 atau 2 rekan yang mengamati pada saat kita mengajar, itu sebagai observer. Itu kalau misalkan yang kita mau teliti adalah metode atau teknik mengajar yang kita lakukan. Tapi kalau misalkan tingkah laku siswa, ya dengan melakukan beberapa perlakuan, ya cukuplah kita juga menjadi sebagai observer. Oke, next nomor 3. Salah satu tahapan dalam siklus PTK adalah menyusun langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada pembelajaran. Hal tersebut mencakup segala hal yang diperlukan pada pelaksanaan PTK, mulai dari materi ajar, kemudian rencana pengajaran, metode atau teknik mengajar, serta instrumen observasi. Tahapan ini adalah termasuk tahapan, jadi ada 4 tahapan ya dalam siklus PTK. Jadi ada planning, merencanakan, kemudian melakukan tindakan, hasil serta evaluasi ya atau refleksi. Nah, ini semua dalam menyusun materi ajar, kemudian rencana pengajaran, serta menyiapkan instrumen observasi, ini masuk dalam tahapan planning atau merencanakan. Jadi tahap perencanaan ini meliputi identifikasi masalah, kemudian analisis masalah, kemudian perumusan masalah, serta menyusun formula tindakan apa kira-kira yang kita lakukan dalam meneliti
itu yang biasa disajikan dalam bentuk dugaan sementara atau biasa disebut dengan hipotesis tindakan. Oke, kita lanjut. Kemudian soal nomor 4, diperhatikan, seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran itu pasti mempersiapkan yang namanya perangkat pembelajaran, misalkan RPP, Prota, Promes, dan lain sebagainya. Setelah menyusun indikator pembelajaran untuk KD tertentu, selanjutnya menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam, apakah ini semua termasuk termuat di silabus, RPP, program tahunan, standar kompetensi lulusan, ataukah di program semester. Jadi indikator pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, itu semua masuk di rencana program pengajaran atau biasa disingkat dengan RPP. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5, diperhatikan. Perhatikan langkah-langkah di bawah ini. Jadi ada beberapa langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, indikator diturunkan dari kompetensi dasar. Kemudian langkah kedua, menggunakan kata kerja operasional. Yang ketiga, menggunakan kalimat bahasa yang jelas dan dapat dipahami serta tidak bermakna ganda. 4, mampu mengembangkan lebih dari tingkatan C4 atau analisis. Kemudian yang kelima, masing-masing indikator harus mencakup ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. Ya, diperhatikan, yang merupakan ketentuan dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi. Ya, jadi yang mana dari kelima poin ini yang merupakan ketentuan dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi adalah kecuali, oh ternyata yang bukan. Jadi dari kelima poin ini yang bukan ketentuan yang digunakan dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi. Jadi dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi adalah, yang pertama tentunya indikator yang disusun itu indikator yang dirumuskan. Jadi ada beberapa ketentuan dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah indikator dirumuskan dari kompetensi dasar. Jadi ini masuk. Kemudian indikator itu menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Makanya ini masuk juga ya, menggunakan kata kerja operasional atau biasa disingkat dengan KKO. Kemudian yang ketiga, indikator dirumuskan dalam kalimat yang simple, jelas, dan mudah dipahami. Jadi indikator di sini yang dirumuskan harus menggunakan kalimat yang simple, jelas, dan mudah dipahami. Sehingga yang masuk di sini adalah 3 juga ya. Jadi menggunakan kalimat bahasa yang jelas dan dapat dipahami serta tidak bermakna ganda. Poin yang keempat adalah tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Kemudian yang kelima, ketentuan dalam menyusun indikator adalah hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Serta yang keenam, ketentuan yang digunakan dalam menyusun indikator adalah memperhatikan karakteristik materi pelajaran, potensi, dan kebutuhan siswa. Jadi setidaknya ada 6 ketentuan yang digunakan dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi. Nah, artinya dari kelima poin ini yang bukan merupakan ketentuan dalam menyusun indikator adalah 4 dengan 5. Jadi ini dengan ini tidak termasuk. Artinya jawabannya di sini adalah D. Oke, silakan dipahami terlebih dahulu, kemudian kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Kalau sudah dipahami, kita lanjut ke soal nomor 6. Diperhatikan, setelah dilakukan tes praktek menulis doa, selanjutnya Pak Thomas berencana melaksanakan tes tertulis sebagai program remedial. Tes tertulis tersebut diberlakukan bagi para peserta didik yang belum mencapai KKM. Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa Pak Thomas akan melakukan tes tertulis
untuk mengukur objek evaluasi pada ranah afektif, kognitif, psikomotor, konasi, atau behavior. Nah, ini jawabannya adalah kognitif. Jadi tes tertulis ini itu digunakan untuk mengukur objek evaluasi pada ranah kognitif. Penjelasannya seperti ini. Jadi kalau misalkan pada ranah efektif itu lebih ke arah penilaian sikap. Biasanya kalau misalkan sikap yang mau dinilai itu biasanya menggunakan ini, instrumennya biasa berupa jurnal untuk mengukur diri sendiri dan teman sejawat. Ya, kemudian biasa juga digunakan untuk penilaian diri, kemudian penilaian teman, serta observasi. Jadi kalau misalkan untuk afektif yang mau diukur atau sikap biasanya menggunakan seperti ini, jurnal, penilaian diri, ataupun observasi. Kemudian kalau pada ranah kognitif ini adalah penilaian yang berhubungan dengan pengetahuan. Kalau penilaian pengetahuan itu biasanya menggunakan tes tertulis. Ini biasanya menggunakan tes tertulis, kemudian biasa juga secara lisan, ataupun dalam bentuk penugasan. Makanya kan ini jawabannya adalah B ya, karena Pak Thomas ini melakukan tes tertulis. Nah, tes tertulis itu merupakan salah satu contoh alat ukur untuk mengetahui ranah kognitif. Kemudian psikomotor ini lebih berhubungan tentang keterampilan. Untuk penilaian keterampilan ini biasanya menggunakan produk yang mau dinilai ya, yang mau diukur adalah biasanya produk, kemudian dalam bentuk praktik kerjanya siswa, ataupun biasa juga dalam bentuk proyek atau portofolio. Portofolio ini yang biasa dikerjakan guru bersama dengan siswanya, kemudian hasilnya biasa dilaporkan. Kemudian konasi, ya mungkin Bapak Ibu pernah dengar sebelumnya ya, atau baru pertama kali dengar. Jadi kalau konasi itu penilaian yang berhubungan dengan kehendak. Ya, ini agak mirip-mirip dengan psikomotor ya, keterampilan. Kemudian behavior di sini ini biasa berhubungan dengan penilaian perilaku. Ya, kalau perilaku di sini berarti dia meliputi pengetahuan dan keterampilan. Jadi untuk kasus ini jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Diperhatikan. Di sini soalnya Pak Andri adalah guru mata pelajaran X. Karen, ini Karen nama siswa ya. Karen adalah keponakan dari Pak Andri. Dari tes formatif yang diberikan kepada Karen, didapat bahwa Karen tidak menjawab satu soal pun dengan benar. Dalam hal ini, Pak Andri harus bersikap objektif dalam menilai. Ilustrasi tersebut merupakan gambaran dari apakah acuan penilaian, prinsip evaluasi, pendekatan penilaian, fungsi evaluasi, atau tujuan evaluasi. Intinya prinsip evaluasi, jadi jawabannya ini adalah prinsip evaluasi ya. Pada dasarnya prinsip evaluasi itu ada berapa ya? Di antaranya ada namanya valid, objektif, kemudian ada adil, terbuka, kemudian ada menyeluruh, komprehensif. Penilaian komprehensif itu adalah ataukah penilaian menyeluruh yang meliputi dimana kita menilai siswa dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian ada juga prinsip penilaian terpadu, akuntabel, dan lain-lain ya. Pokoknya banyak prinsip-prinsip evaluasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Ya, diperhatikan. Sebagai guru mata pelajaran X, melakukan penilaian tidak hanya melakukan penilaian kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotor yang berusaha mengungkap kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa guru tersebut telah melakukan penilaian autentik,
sumatif, diagnostik, formatif, atau evaluatif. Nah, Bapak Ibu harus tahu definisi-definisi dari penilaian autentik, sumatif, diagnostik, formatif, dan evaluatif. Nah, kalau penilaian yang pertama ya, kalau penilaian autentik itu adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Itu kalau autentik. Kemudian penilaian sumatif, ya kalau penilaian sumatif ini itu berkaitan dengan bagaimana kita menyimpulkan prestasi siswa dan diarahkan pada pelaporan di akhir suatu program studi. Kemudian penilaian diagnostik. Kalau penilaian diagnostik itu adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa beserta penyebabnya. Kemudian penilaian formatif adalah penilaian yang digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan hanya untuk menentukan tingkat kemampuan siswa. Kemudian untuk evaluatif, penilaian evaluatif itu untuk mengetahui keterlaksanaan kebijakan, bukan hanya pada kesimpulan suatu sudah terlaksana dengan baik atau tidaknya, tapi ingin mengetahui kalau implementasinya belum baik. Ya, jadi kita ibaratnya ini mengevaluasi dari awal sampai akhir keseluruhan komponen pembelajaran. Kita cari tahu ya di mana kelemahannya sehingga keterlaksanaan pembelajaran itu belum maksimal. Sebagai guru mata pelajaran X, melakukan penilaian tidak hanya melakukan penilaian kognitif, tapi juga afektif dan psikomotor. Jadi penilaian autentik itu adalah penilaian yang berkaitan dengan hasil belajar yang meliputi ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Oke, kita bahas lagi satu nomor. Ya, nomor 9. Diperhatikan. Penilaian sikap pada pembelajaran yang berbasis HOTS tidaklah merupakan konsep penilaian sikap pada kurikulum 2013. Dalam penilaian sikap dikenal ada instrumen dalam bentuk jurnal dan penilaian diri atau biasa disingkat dengan PD. Penilaian diri ialah penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan diri peserta didik dalam konteks pencapaian kompetensi. Sedangkan jurnal ialah catatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Ini pengertiannya masing-masing. Apa sih perbedaan dari penilaian diri dan jurnal dilihat dari fungsinya? Ini jawabannya adalah C. Jadi jurnal itu berisi tentang kolom catatan perilaku yang diisi oleh pendidik berdasarkan pengamatan dari perilaku siswa yang muncul secara alami selama satu semester. Jadi jurnal itu macam pengamatan yang dilakukan oleh pendidik terhadap siswa. Tentunya yang diamati di sini adalah segala perilaku-perilaku yang muncul secara alami, natural, tidak dibuat-buat. Bisa dikatakan jurnal ini semacam diari dari guru untuk siswa. Kemudian untuk penilaian diri, jadi penilaian diri di sini adalah penilaian terhadap diri sendiri, dalam hal ini siswa, dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Jadi dia menilai dirinya sendiri. Hasil penilaian diri siswa dapat digunakan sebagai data konfirmasi perkembangan sikap siswa. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir. Di akhir video itu saya berikan satu soal untuk Bapak Ibu semua cari tahu apa jawabannya. Nanti silakan jawabannya dikirimkan di kolom komentar di bawah video ini. Baik Bapak Ibu, saya kira sampai di sini ya penjelasan singkat saya. Saya berharap Bapak Ibu
putar ulang video ini untuk mempelajari, dan video ini agar dibagikan ke rekan-rekannya sesama pejuang P3K tahun ini. Dan dengannya saya berharap Bapak Ibu maksimal dalam usaha nanti, dan pada saat ujian Bapak Ibu bisa lolos menjadi pegawai P3K tahun ini. Amin. Baik, segera sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita.